Ya, kita mulai aja kalau begitu. Silakan Bro Leo yang pimpin pujian, silakan mengambil alih. Ya, shalom keluarga Menara Pengharapan. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta untuk kita semua. Hari di mana Shalom. dalam tradisi Ibrani ini adalah hari panen yang kemudian dipakai oleh Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan 2000 tahun yang lalu terjadi panen pertama kali untuk jiwa-jiwa 3000 orang bertobat di hari Pentakosta, dan kemudian gereja berdiri. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita tetap berharap meminta agar Roh Kudus yang sama tetap menaungi kehidupan kita, menolong kita dalam pemberitaan kita, supaya apapun yang kita lakukan dalam pemberitaan ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaannya. Mari kita mengawali ibadah kita dalam doa. Saya ajak kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan karena kami tetap dapat berjumpa, bertemu dalam kebersamaan dengan keluarga Menara Pengharapan. Kami bersyukur di hari Minggu Pentakosta ini, kami dipertemukan untuk kembali merefleksi diri kami, bagaimana kami harus terus bergantung dan berharap pada penyertaan dan kuasa Allah Roh Kudus yang akan menolong menguatkan kami. Roh Kudus yang tercurah 2000 tahun yang lalu itu tetap sama sampai hari ini, menguatkan kami dalam iman dan dalam pemberitaan kami. Kau tolong kami, tolong ibadah ini, sehingga ibadah ini sepenuhnya memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, dan kami mulaikan ibadah kami saat ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita awali ibadah kita pada saat ini dengan Bang Leo, memuji Tuhan. mohon maaf, Ya. ini belum dibuka sama Pak Alex untuk sharingnya. Oh iya, Pak Alex tolong buka sharingnya Pak, karena lagu tidak bisa ditampilkan nanti oleh Pak Pur. Ya, host disabled principal participant share. Jadi itu saya bukanya dari mana, Pak? Itu biasa yang beli buka si Mei. Ada Sebentar. di more setting, Ada allow setting. participant to share. Mana ini? Setting kemudian screen share. Sebentar. Chat home contact. Home chat, meeting, contact, search. Di bawah itu ada tanda kayak gerigi-gerigi. Iya, ini betul ini. Ada home, kemudian Ada home, ada chat, ada meeting, iya, ada meeting. kontak. Terus Ya. di ujung sebelah kanan, di bawah ada tanda, di ujung sebelah kanan di bawah gambar profil itu ada logo gerigi-gerigi. Logo gerigi-gerigi. Bulatan bergerigi seperti Ya. gitu. Setting. Nah, Udah. ya, itu diklik. Kemudian general, video, audio, share screen. Ada tulis itu share screen. Ya. Langsung di situ. Di oke aja semua. Sudah. Bisa dicoba Pak Pur? Belum, Mbak. Oke semua. Iya, dicentang aja semua. Iya. Ada satu yang nggak bisa dicentang ini. Apa judulnya Pak? Enter full screen-nya. Oh, itu nggak usah. Iya. Coba. Udah. Belum, Mbak. Udah masuk semua ini. Yang sebentar. Udah.
Coba Bapak klik di bawah di layar kita yang ada gambar-gambar. Iya. Di bagian bawah itu ada tulisan share screen. Ya, ini ada share screen. Coba Bapak klik itu, Pak. Share. Ditutup lagi Tidak. aja. Ditutup lagi aja kalau gitu, Pak. Tutup lagi ini. Share screen-nya ditutup lagi aja. Mana dia? Di stop ini. Ini saya udah dia nggak mau ini. Padahal saya udah contreng semua ini. Tulisnya di sini ada. Oh, malahan di apa zoom lagi nih. Atau nggak usah lewat ini aja. Yang Iya. ini. Cuma nanti nggak bisa langsung dilihat di masing-masing HP. Harus dipilih ya. Iya, di ini aja, di pin aja yang punya Pak, punya Pak Pur. Ya udah Pak Alex, nggak usah Pak. Ya. Ya baik, sekali lagi kita lanjutkan ibadah kita. Itulah dalam situasi ini selalu kita menyesuaikan dengan teknologi ya. Mari kita siapkan hati kita nyembah Tuhan dengan satu pujian. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja di antara kita. Dari awal kembali katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil kita, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil
bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, kami percaya Roh Allah bekerja di antara kami, menolong kami untuk senantiasa mengalami hadirat Tuhan. Bersama dengan Engkau, bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kami, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun kondisi hidup kami hari ini, kami percaya kuasa Tuhan dan anugerah Tuhan itu tercurah seperti anggur baru yang tercurah dan memenuhi hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, sebelum saya persilahkan kita untuk bersaksi, mari kita nyanyikan satu pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Anggur baru. Maafkan sebentar ya, dan laptop saya nge-hang. Kita akan nyanyikan pujian Anggur Baru Tercurah di tempat ini. Teksnya ada di screen kita masing-masing. Mari nyanyikan pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah pada gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuh umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urap umatnya nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urap umatnya nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyata kuasa Tuhan karena anggur baru dicurahkan untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, siapa yang ingin bersaksi, saya persilahkan yang ingin menyaksikan kasih Tuhan di hari Pentakosta, Minggu Pentakosta yang berbahagia ini. Penyertaan Tuhan, saya persilahkan.
Enggak. Bu Ade mungkin atau Pak Saud ya. Saat ini walaupun Bu Ade merasa lagi sakit, mungkin ada berkat khusus yang diterima di masa-masa sulit bisa dibagikan juga di antara kita. Siapapun silakan. Saya minggu depan aja ya. Baik Bu Ade. Yang lain mungkin ada yang mau bersaksi? Mamake. Baik. Jika tidak ada yang bersaksi, kita simpan kesaksian kita, tapi kita yakin percaya bahwa Tuhan pasti tetap menolong kita, menguatkan kita, sehingga penyertaannya yang selalu sempurna itu selalu menjadi bagian dari hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Biar pujian ini menjadi iman kita bersama-sama. Percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup. Kuasamu tidak berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Mulialah namanya. Yesus Allah, besar kasih-Nya. kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dari awal kembali katakan, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia
sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Satu kali lagi, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena ini satu peristiwa besar, ini hari Pentakosta, dan kami minta pertolongan-Mu Tuhan dalam ibadah kami pada pagi ini. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, dan kami berdoa Tuhan kiranya walaupun kami terpisah satu dengan yang lain, kami ada di ruangan kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tahu apa yang sebenarnya sedang dan akan terjadi di fase-fase yang sebelumnya, bahkan hari esok ada dalam genggaman-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami serahkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan mengatur semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita bersyukur bagaimana Tuhan yang baik itu sudah menuntun kita dan akan terus menuntun kita. Karena biar bagaimanapun dalam kondisi seperti ini, nah kita percaya bahwa bukan hanya kita saja, tetapi rekan-rekan kita juga, gereja-gereja lain juga melakukan hal yang sama. Cuma bedanya mereka punya tentu ruangan atau tata litapa, punya alat yang lebih canggih dibandingkan dengan kita. Tapi kita bersyukur sekalipun kita terbatas, tetapi kita masih punya persekutuan atau kita masih bisa menyampaikan sesuatu atau bisa berkomunikasi di antara lingkar dalam kita sendiri. Itu sebabnya pada pagi ini saya ingin mengajak Anda untuk kita kembali ke peristiwa besar yang sebenarnya apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan sebelumnya bersama dengan murid-muridnya tentu. Dan kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus, ini hari ke-10. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kalau kita baca dalam Wahyu 1 ayat 8, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang ke yang Maha Kuasa. Ini Wahyu 1 ayat 8. Nah, tentu alam akan mengutus rohnya kepada manusia agar dihadirkan pribadi pencipta dalam diri manusia. Nah, saya tidak pernah membayangkan pribadi Allah yang besar ini ketika dia ingin melakukan sesuatu yang besar. Dan tentu saya yakin bahwa kejatuhan Adam dan Hawa itu, walaupun dia tahu, tetapi dia tidak bisa atau tidak maulah dia untuk mengambil alih situasi kondisi ketika Adam dan Hawa jatuh. Tetapi dia tahu apa yang terjadi. Nah, itu sebabnya saya percaya bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang ketika dia hadir sebagai manusia, dia pencipta yang besar, dan saya tahu bahwa ketika dia menjadi manusia, dia
sudah memikir banyak hal sebelum dia menjadi manusia. Mengapa? Karena menjadi manusia adalah satu pribadi yang besar. Itu ketika dia membatasi dirinya, dia menjadi satu pribadi yang terbatas. Nah, ini tidak mudah bagi dia sebagai Allah. Nah, saya nggak tahu bagaimana kalian sendiri membayangkannya. Kalau kita baca dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh. Kata roh itu R-nya kecil. Jadi personal, setiap pribadi itu menyembah dia dalam roh. Nah, kita itu ada R kecil, roh. Setiap manusia itu ada R kecil. Nah, ketika manusia itu dalam dosa, R kecil ini dikuasai oleh dosa atau daging kita ini sudah ya nggak mati sih. Daging kita nggak mati artinya, kedagingan kita masih ada. Kenapa? Karena sudah diisi oleh hal-hal yang sifatnya buruk gitu. Ya. Dan kebenaran. Jadi yang Tuhan mau adalah dia mau dengan hadirnya Roh Kudus, R besar itu masuk dalam diri kita untuk mengendalikan R kecil kita, karena kemasing-masingan kita itu punya R kecil. Ya. Nah, saya percaya bahwa sahabat-sahabat saya yang apalagi yang belajar teologi ya. Sehingga kalau kita baca kitab Kejadian 3, sebab Adam dan Hawa adalah manusia yang telah dicipta Allah dan mereka gagal. Ya. Saya yakin bahwa Tuhan merindukanlah untuk ya manusia ciptaannya itu melaksanakan apa yang dia ingin kita laksanakan bagi kemuliaan dia. Nah, sebenarnya dalam perjanjian lama, seperti tadi sudah diucapkan tadi, atau dikatakan tadi, peristiwa Paskah itu berkiblat pada perayaan festival Hari Raya Panen Gandum sebagai refleksi pencurahan Roh Kudus. Itu pas jatuh tanggalnya itu sama gitu. Dengan apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel sebagai satu pesta sebenarnya. Makanya saya pikir begini ya, waktu saya memikirkan kembali ini kan sudah bertahun-tahun lah artinya. Jadi hari raya pesta ini sebenarnya adalah deklarasi ya, panen gandum. Dan gandum yang dipetik itu adalah gandum sulung, gandum yang pertama kali berbuah. Bukan panen gandum, kebun gandum, bukan. Gandum yang baru ditanam dan baru berbuah. Ya. Kalau kita baca Imamat 23 ayat 13, kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan. Unjukan harus genap 7 minggu. Jadi fasenya itu ada 7 minggu. Nah, kalau kita baca Ulangan 16 ayat 9, 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum. Dan yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Jadi ini panen pertama kali dari gandum yang baru ditanam. Dan itu panennya. Jadi bukan kebun gandum yang kita ambil, kita panen, terus kita panen lagi, bukan. Yang baru ditanam. Ya. Sehingga sebenarnya panen gandum ini adalah buah sulung. Dalam bahasa Ibrani, Yunaninya, Shavuot. Ya. Bahasa Ibraninya. Itu hari raya penutup. Dan jatuhnya pada hari ke-50. Jadi kalau saya kembali ke belakang, melihat bagaimana Tuhan itu punya rancangan, selalu buat saya itu indah sekali gitu. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena keindahan Allah itu, dia tidak pernah menabrak sesuatu yang pernah dia lakukan. Dan selalu ada peristiwa-peristiwa itu adalah sesuatu yang memang ada kiblatingnya, ada sesuatu yang memang dilakukannya. Sehingga inilah panen pertama kali dari buah sulung lah. Ya. Dan peristiwa ini sebenarnya itu hari raya turunnya Taurat di Gunung Sinai. Sehingga
hari itu sebenarnya sebagai rasa ucapan syukur. Nah, Anda bisa bayangkan tidak? Bagaimana Tuhan merayakan sesuatu, melakukan sesuatu. Ada kiblatnya, ada sesuatu yang pernah dilakukannya, apalagi pada waktu di Gunung Sinai, turunnya Taurat Tuhan lah. Ya, nah, tentu kita semua tahu. Sehingga makna ini sejajar dengan kalau kita baca kitab Yoel pasal 2 ayat 8 sampai 32. Nah, tentu saya tidak akan menjelaskannya, tetapi Anda bisa baca nanti Yoel 2 ayat 8 sampai 32. Tetapi Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, kalau sekarang kita ini boleh katakan, kita ini ya punya fasilitas banyak lah. Ya kan? Tapi Anda bisa bayangkan tidak bahwa murid-murid pada waktu itu tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi sebenarnya. Dan mereka tidak punya bayangan. Kenapa? Beda dengan kita masa kini. Semua kita tahu, mau tahu Amerika kita tahu, mau ke Cina kita tahu, kita bisa buka website, bisa dapat data. Kalau dulu bagaimana? Nggak ada satupun yang bisa mereka tahu. Karena memang beda antara dulu dengan sekarang. Sehingga yang saya ingin peristiwa Pentakosta atau Pantekosta itu mari kita baca Kisah 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, seperti yang diberikan Roh. Buat saya ini sesuatu yang sangat menarik. Ya. Itu sebabnya ada 4 bagian yang saya akan jelaskan pada pagi ini. Yang pertama adalah ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi dengan kata lain bahwa bukan manusia yang mengaturnya, tapi Tuhan yang mengaturnya. Tuhan yang mengaturnya. Yang kedua adalah ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka. Sehingga dengan kata lain, kata ini menunjukkan bahwa mereka ini sadar. Karena mereka bisa melihat gitu. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hinggap pada mereka masing-masing. Yang ketiga adalah ayat 4a. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya. Ini ayat 4a. Dan yang keempat adalah lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ini bukan orang mengarang-mengarang, bukan. Kenapa? Karena pribadi yang esa itulah yang mengendalikannya. Ya. Buat saya ini luar biasa. Sehingga